Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati, mengurapi, menguduskan setiap kami. Biar kami mempersembahkan hari ini Tuhan, karena kami tidak tahu kapan Kau panggil, karena itu sewaktu-waktu. Biar hari ini yang telah Kau berikan kepada kami, biar hati kami diisi, hari ini diisi oleh firman Tuhan. Supaya hari ini kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Demikian hari-hari yang akan datang. Supaya Tuhan, biar setiap hari kami boleh menjadikan hari yang berkualitas. Melalui perubahan karakter kami, ucapan syukur, sukacita oleh Roh Kudus, selalu melakukan perkara-perkara dan memikirkan perkara di atas. Di dalam nama Yesus memberkati mereka yang dalam kekurangan, menolong, memberi kekuatan, hikmat, jalan keluar bagi mereka dalam pergumulan, memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit. Kami percaya dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan selalu mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Kerap kali setelah kita ditipu oleh seseorang, maka kemudian kita sadar, waduh kita ditipu, ini diambil. Banyak orang saudara pura-pura berkata, saya mau beli barang ini, tolong ambilkan yang di sana. Oh bukan yang di sana-sana, saudara diambil. Ada yang berkata, oh ibu bapak dapat hadiah, tolong hadiahnya ini, tolong ini pasang di spanduk sana atau di pinggir pintu situ. Waktu saudara di sini, oh kurang dalam. Waktu saudara melakukan di sana, dia ambil handphone, ambil uang saudara. Atau kerap kali, bu tolong yang di belakang itu bu, yang itu bukan dibawa lagi. Mungkin begitu saudara, kasirnya diambil uangnya. Dan juga mungkin kita duduk-duduk ngopi, duduk di pinggir jalan saudara sambil handphone. Ya mungkin ada banyak orang, tapi datanglah 2 orang tiba-tiba mengeluarkan pisaunya. Kita takut diambil, yang lain tertegun, belum sampai bergerak, dia sudah naik motor pergi, baru kita sadar. Sebab itu Tuhan inginkan kita sadar saudara. Sadar itu artinya sebelum kejadian kita sudah siap-siap sedia. Dan waspadalah, berjaga-jagalah. Artinya bahwa sewaktu-waktu dari 10 hari, dari 1 bulan, mungkin ada 1 hari yang bisa ada sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita berkendaraan, saudara, mungkin jalannya rata, tiba-tiba bisa ngantuk atau ada sesuatu. Makanya itu harus hati-hati saudara. Sebab itu sadar dan berjaga-jagalah. Terutama dalam kehidupan kita, bahwa kita ini punya lawan yang tidak kelihatan. Yang selalu mengintai kita adalah iblis. Kalau kita tahu si A, si B ini merongrong saya, membenci saya, salah paham, saudara, menyakiti saya. Itu kita sadar, kita sakit hati, kita bingung bagaimana menghadapinya. Tetapi sebenarnya dia itu dikuasai oleh si iblis yang ingin menghancurkan kita. Ketika kita mulai sakit hati, kita balas kebencian dengan kebencian, kejahatan dengan kejahatan. Nah, setan sudah masuk di kita juga. Sebab itu hati-hati. Oleh sebab itu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Sehingga seseorang yang jahat, mari kita beri waktu, kita mengampuni 7 kali 7, saudara, atau 7 kali 7 kali. Itu kita harus berikan pengampunan, mengasihi, mendoakannya. Tapi yang terutama adalah si oknum yang membuat orang ini jahat, dan membuat kita jadi jahat, yaitu si iblis. Sebab itu firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelangnya. Jadi dia mencari siapa yang dapat ditelangnya. Makanya ketika saudara lihat singa datang, saudara 10 orang saudara lari, maka dia akan kejar. Tapi kalau saudara berdiri, dia akan datang pelan-pelan. Saudara harus mulai mengambil batu, saudara berdiri seperti hai, mungkin begitu saudara, sambil melempar batu, saudara ambil batu lagi, hai gitu saudara, atau bunyikan, dia itu panik. Tetapi kalau saudara lari itu berbahaya, dia kejar karena dia selalu mengambil dari belakang. Sebab itu kita tidak boleh lari, tidak boleh ketakutan dalam hidup ini. Kita harus tenang, berdiri teguh dengan iman kita. Karena iblis itu berkeliling mencari kesempatan. Ketika kita lengah, dia akan masuk di situ saudara. Nah, makanya dikatakan jelas sekali 1 Petrus pasal 5 ini mengajar kepada kita supaya kita ini waspada saudara. Dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Makanya ada iman teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal.
Jadi Allah itu sumber segala kasih karunia. Allah itu sumber kekayaan, sumber hikmat. Akan ada 4 hal: melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Iblis berkuasa tapi tidak mempunyai kuasa selama-lamanya. Iblis berkuasa tapi tidak maha kuasa. Tapi Tuhan yang sumber segala kuasa akan melengkapi, meneguhkan, dikatakan juga saudara, menguatkan, mengokohkan kamu ketika kita seketika menderita. Di dalam penderitaan jangan lagi kendor. Di dalam masalah jangan mundur. Kau harus kuat teguh. Jangan lari. Tapi tenang, jangan terlalu ambil risiko. Tetapi Tuhan ketika kita menderita seketika, berarti penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi. Tertekan, sulit, mungkin 1 bulan, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Tapi tetaplah stay di situ. Karena Tuhan yang sumber segala kasih karunia dan sumber kuasa akan melengkapi, mengokohkan, menguatkan. Saudara, dan di sini jelas dikatakan bukan hanya itu, dan menguatkan kita, mengokohkan kita. Itu luar biasa, ada 4 hal. Saudara, melengkapi. Saudara, dari sini melengkapi kita tahu meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Luar biasa, dilengkapi. Apa yang kurang dilengkapi hikmat. Apa yang kurang dilengkapi ucapan syukur. Dilengkapi dengan doa. Dilengkapi dengan firman Allah. Dilengkapi dengan Roh Kudus. Luar biasa. Setelah itu, saudara, diteguhkan. Diberikan visi. Kalau jalan kita lurus, Tuhan tolong. Dikuatkan ketika menghadapi masalah. Dan kemudian dikokohkan. Waktu dan masalah kita tetap kokoh, stay sukacita. Dari situlah maka kuasa Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. Bukankah ketika kita punya masalah, kita menghitung 1 minggu kok jadi masalah nih. 1 bulan kok masalah nih. 3 bulan kelihatannya Tuhan gak ada nih. Gua tak mundur aja, tak cari pertolongan manusia. Nah di situ saudara, ujian tidak berhasil. Banyak kerap kali ketika kita dalam ujian tidak berhasil, yaitu ketika dalam masalah kita menghindar semuanya. Sebab itu mari hari ini saudara, kita hidup di dalam banyak di dunia ini adalah ujian. Perjalanan iman menghadapi ujian. Kita harus bersyukur dengan iman yang kuat. Sama seperti saudara kalau kita melihat kenapa kita ini ketika musim dingin kita diperlengkapi dengan body lotion supaya tubuh kita jangan bentol-bentol. Karena kekeringan, terus mandi kena air panas jadi bentol-bentol. Jadi saudara, kalau kita musim dingin, ayo kita mandi mau air panas, tapi pelan-pelan dulu. Setengah hangat, jangan terlalu panas terus. Body lotion supaya jangan kering kulit kita. Terus kenapa kita harus lengkapi pakaian dalam yang ketat supaya hangat. Baru kita pakai baju, baru kita pakai jas. Saudara, itulah yang disebutkan. Mungkin pakai topi, pakai apa. Nah, itulah Tuhan tolong kita. Haleluya. Kadang-kadang anginnya kencang, kita pakai yang seperti ada plastik supaya angin nggak masuk. Tapi kalau anginnya nggak kencang, supaya dingin kita pakai yang berbulu, supaya hangat. Tapi kalau berbulu, lubang-lubang, kalau ada angin tetap dingin. Tuhan melengkapi kita. Di musim dingin, penderitaan Tuhan lengkapi. Musim panas, Tuhan memayungi kita dengan tiang awan. Musim dingin dengan tiang api. Sampai kita diberkati. Mana dikirim setiap hari. Allah memelihara kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bagi saudara yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dalam pekerjaan, karir, studi, perjodohan, percayalah Tuhan akan menolong. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Firman Tuhan berkata, dengan imanmu Tuhan akan menyelamatkan, memulihkan engkau. Percaya dalam nama Yesus, terima kesembuhan, pemulihan, diberkati, diberi kekuatan, hikmat, marifat, jalan keluar, dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.